jika asal kita dari akhirat, kenapa mesti turun ke dunia dan balik lagi ke akhirat? Tidak kita di akhirat saja, tidak harus repot ke dunia. Pertama kita pelajari dulu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Quran surah ke-15 ayat ke-28, itu yang pertama. Kemudian fungsinya disebutkan di Quran surah kedua ayat 30, posisi paling kiri sebelah atas. Dan di situ baru kita tahu kenapa kemudian kita mesti turun ke muka bumi. Oke, pertama Quran surah ke-15 ayat 28. Sebelum kita ada makhluk lain di Quran 20. Setelah itu diberikan semacam sementara, petunjuk sementara seperti pelatihan, kan? Di Quran surah kedua ayat 35. Kemudian turunlah ke bumi, Quran surah ke-2 ayat 38 yang paling bagus. Lantas semua ditugaskan sampai ke Nabi Muhammad SAW diutus, Quran surah ke-2 ayat 151. Tujuannya untuk kembali ke akhirat. Oke, satu ini. Nah, sekarang mari kita lihat pelan-pelan. Ini pertanyaan pertama dulu ya. Sebelum kita jawab, kalau kita berasal dari akhirat, kenapa kemudian mesti turun ke dunia dan kembali ke akhirat? Kita lihat dulu. Pertama, saat Allah menciptakan manusia, disebutkan di Quran surah 15 ayat ke-28. Lihat kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Dan pelajarilah, ingatlah, ketika Rabbmu Tuhanmu berfirman pada malaikat, saya akan ciptakan makhluk baru bernama bashar, manusia. Lihat, saat Allah sampaikan ini, manusianya belum ada. Allah sampaikan pada malaikat akan menciptakan makhluk bashar, makhluk baru. Berarti sebelum manusia ada, Allah kan tadi sampaikan pada malaikat. Jadi sudah ada makhluk lain ya sebelumnya. Siapa dia? Malaikat. Ini poinnya. Karena ayat itu mengatakan Allah sampaikan pada malaikat. Berarti malaikat diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan manusia. Paham sampai sini? Oke. Yang kedua, apakah selain malaikat ada makhluk lain juga selain manusia sebelum diciptakan? Tahu dari mana? Ingat, jangan mengarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik ya, di sini tidak. Agama tetap harus ada dalil. Oke, boleh jawaban kita, misal kita katakan jin. Yuk kita lihat jawaban Al-Quran. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, kita perbaiki. Quran surah 15 ayat 27. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin pun kami ciptakan sebelum manusia juga. Dari bahan yang berbeda dengan manusia. Dari api yang menyambar-nyambar. Oke, jadi poinnya, sebelum manusia diciptakan, sudah ada dua makhluk yang lebih dulu diciptakan. Apa itu? Malaikat, kemudian jin. Allah firmankan kepada keduanya, saya akan ciptakan makhluk bernama manusia, bashar. Siki? Baik. Sebentar, jelas sampai sini? Paham? Baik, penciptaan ini berlangsung di mana? Di langit, bukan di bumi kan? Sampaikan pada malaikat, sampaikan pada jin. Poinnya, dari mana tahu di langit? Yuk kita lihat. Setelah Allah ciptakan makhluk ini, kemudian Allah sampaikan kepada kalangan malaikat dan jin tentang kenapa makhluk ini mesti diciptakan. Apa fungsinya? Ya, apa misinya? Baik, karena tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walau sekecil apapun, kecuali saat diciptakan pasti ada fungsinya, tujuan dan manfaatnya. Mustahil Allah menciptakan sesuatu sekecil apapun tidak ada manfaatnya, mustahil. Jelas ya? Nah, jadi ketika Allah ciptakan manusia, malaikat dan jin kemudian diinformasikan apa tujuan dan manfaat menciptakan manusia ini, dijawab di Quran surah kedua ayat ke-30. Posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya sama dengan, pembukanya sama dengan Quran surah 15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Demikian di Quran surah 15 ayat 28. Di Quran surah 2 ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Bedanya yang ini inni khaliqun, yang di sini inni ja'ilun. Khaliq mencipta tanpa ada bahan sebelumnya. Ada kan kata Allah jadi dia. Jelas ya? Ini bedanya dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Manusia ingin bikin papan tulis misalnya, whiteboard. Maka dia butuh bahan sebelumnya. Mustahil, papan tulis jadi gitu ya. Masya Allah. Pengen ada masjid turun dari langit. Mustahil. Ya. Mesti ada bahan-bahan sebelumnya. Makanya Allah disebut dengan Khaliq, sang Khaliq, karena menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya tanpa bahan. Taib. Sekarang ketika ciptaannya ingin diberikan fungsi, maka kalimatnya berubah jadi ja'il. Ini apa?
Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan ja'altu hadza inni ja'ilul lil qalam ramyan lin nu'as, saya jadikan spidol ini untuk melontar yang ngantuk, maka berubah ya. Poinnya ja'il, memberikan fungsi. Oke? Maka Allah perkenalkan pada para malaikat dan jin, ja'ilun fil ardi. Kata Allah, saya akan menugaskan makhluk, bukan jin, bukan malaikat, untuk jadi khalifah di bumi. Khalifah di bumi, fil ardi, bukan fis sama. Di Allah ingin menyampaikan, ini malaikat, ini jin, diciptakan di langit. Saya ulang, diciptakan di langit. Kedua makhluk ini pada umumnya, mereka sebelumnya punya tugas di langit. Jelas? Ada yang bertakbir kepada Allah, ada yang bertahmid, ada yang mensucikan Allah. Quran surah kedua, nanti ayat ke-31-nya. Ya, lihat ayat 30-nya. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa bukan kami saja yang ditugaskan jadi khalifah? Di malaikat minta, kenapa nggak kami yang tugasnya jadi khalifah di bumi? Jadi ada tugas yang harus dilakukan di bumi. Allah ciptakan bumi, diberikan tugas di sana. Tapi tugas ini nggak bisa diemban oleh malaikat, tidak bisa diemban oleh jin. Jelas ya? Allah ciptakan manusia dan memberikannya tugas utamanya bukan di langit. Walaupun dia tinggalnya di langit, diciptakan di langit, tapi punya tugas sementara di bumi. Tugas inilah yang menjadikan dia, misi ini yang menjadikan dia mendapatkan bekal untuk kembali ke langit. Paham? Baik, pertanyaannya, kenapa tugas khalifah ini tidak bisa diemban oleh malaikat, tidak juga bisa dipikul oleh jin? Karena unsur penciptaan malaikat pada khususnya, itu tidak memungkinkan dia mengemban tugas sebagai khalifah. Saya beri contoh, apa artinya khalifah? Nggak usah ngarang, kalau tidak tahu katakan. Baik, apa artinya khalifah? Baik. Khalifah itu bisa berarti pemimpin, pengganti, pembangun, pembawa manfaat, kemudian yang menghadirkan kesuksesan, sukses. Khalifah. Di saat kita disebut sebagai khalifah, fokus, karena kita akan jadi inisiator, pemimpin yang memberikan banyak manfaat, banyak pembangunan yang ada di bumi. Fokus. Kita disebut khalifah karena menggantikan fungsi malaikat, jin yang sudah ada sebelumnya, yang belum bisa jadi khalifah di muka bumi. Ditunjuk kita. Kenapa mesti manusia? Ini poinnya. Jawabannya di sini, Quran surah 15 ayat 28. Manusia saat diciptakan disebut dengan bashar. Bashar itu sifat gabungan antara nafsu dengan takwa. Satu sebentar. Saya urutkan pelan-pelan supaya nggak bingung ya. Lihat sini. Nanti ketemu di ujungnya, nanti buat ketahuan di ujung. Ini malaikat. Ini manusia. Manusia disebut dengan bashar. Ya, dari 5 nama, salah satunya disebut dengan bashar. Bashar itu adalah makhluk gabungan antara yang punya sifat takwa. Takwa itu semua sifat kebaikan, baik semua. Yang kedua disebut dengan fujur atau nafsu. Nafsu ini cenderung kepada yang buruk-buruk, yang tidak baik. Quran surah 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini yang tidak baik. Fokus. Jadi ada dorongan yang baik-baik saja, ada dorongan mengarah kepada yang tidak baik. Jadi ada nafsu, ada takwa. Sekarang perhatikan, saat malaikat diciptakan oleh Allah, malaikat itu penciptaannya hanya dengan modal takwa saja, ini, yang baik saja. Tidak punya nafsu. Makanya Anda tidak akan pernah temukan misalnya, mohon maaf ya, Anda tidak akan pernah temukan misalnya, malaikat, misal, melanggar ketentuan Allah, mustahil. Quran surah 66, ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan tidak akan pernah meninggalkan pos tugasnya. Jika ada malaikat mau tugas mengambil nyawa, itu sampai kiamat ngambil nyawa aja. Jibril, saya bosan dengan dia itu, kurang ajar, banyak sekali keburukannya. Kamu aja ngambil nyawanya deh. Mustahil. Jadi dia yang ngambil, yang lain tetap kerjakan kalimat-kalimatnya atau perintah-perintahnya. Mutlak. Dan yang kedua, malaikat gak punya nafsu. Jadi dengan nafsu ini, mohon maaf, tidak mungkin dia melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas di sini? Oke, yang kedua, ada makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja. Apa itu? Halo? Kalau tidak tahu katakan. Hewan.
Hewan. Hewan nggak punya sifat takwa. Karena itu kecenderungan hewan selalu berbuat pada yang tidak baik. Ya, dan jangan mencela kalau hewan berbuat yang tidak baik, itu nggak ada kerjaan. Ya, misal ibu sedang nyapu, begitu sudah selesai nyapu, tiba-tiba mohon maaf, ayam lompat ke situ buang kotoran, ibu cela, dasar ayam, emang begitu. Dia nggak punya sifat takwa. Malaikat pun jangan dipuji kalau berbuat kebaikan, karena memang tugasnya begitu, tidak ada peluang. Tapi manusia tidak. Allah ciptakan dengan dua bekal sekaligus, takwa dan nafsu. Karena itu dalam jiwa kita selalu ada dua dorongan di situ. Wa nafsi wa ma taqwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lihat poinnya, lihat. Pelan-pelan, nanti di akhir saya simpulkan. Allah sampaikan makhluk baru ini punya potensi takwa sekaligus punya potensi nafsu. Tapi oleh Allah dijelaskan, potensi tidak baik ini bukan ingin menjadikan manusia bersifat tidak baik, bukan. Tapi supaya melatih sifat baiknya muncul ke permukaan. Saya ulang ya. Potensi yang tidak baik ini diciptakan oleh Allah bukan ingin menjadikan manusia bersifat tidak baik, bukan. Tapi supaya melatih sifat baiknya muncul ke permukaan. Saat Allah ciptakan sabar, diciptakan lawannya marah. Marah diciptakan bukan ingin membuat orang pemarah, bukan. Tapi ingin melatih supaya sabarnya muncul. Sebab kalau marah nggak diciptakan, bagaimana ketahuan sabar? Kalau bohong tidak diciptakan, bagaimana ketahuan jujur? Kalau sombong tidak diciptakan, bagaimana ketahuan rendah hati? Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas khalifah untuk membangun, menghadirkan kesuksesan, mustahil bisa dicapai dengan takwa saja. Mesti ada ini. Untuk memotivasi supaya dia muncul. Kalau antum nggak ada nafsu untuk makan, mustahil bisa menciptakan makanan-makanan seperti itu. Kalau Anda tidak punya nafsu misalnya dalam diri kita untuk mencari pasangan, mustahil Anda bisa menikah dengan punya keturunan. Kalau Anda tidak punya nafsu untuk berkreasi dengan menghadirkan sifat ini, di kita ada nafsu, ada sifat baik untuk berkreasi, ada sifat membangun, ada sifat untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak dipancing dengan yang ini, mustahil ini muncul. Bayangkan kalau malaikat yang turun ke muka bumi, nggak akan ada bangunan seperti ini. Kalau di antara mereka tugasnya zikir sampai kiamat. Ya, tahmid sampai kiamat. Karena itu Allah tugaskan makhluk baru, karena fungsi khalifah ini nggak bisa diemban oleh ini. Harus yang ini. Karena ada fungsi pembangunan, fungsi sosial, fungsi interaksi yang akan menghadirkan ini, plus dilatih lewat ini. Jelas di sini? Jadi kalau pertanyaan Anda, kita ini makhluk langit, betul, bahkan kita makhluk surga. Jelas ya? Makhluk surga, Bapak kita di surga, ada masuk surga. Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dilatih di surga ini. Dengan izin Allah turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38. Setelah latihan di surga, bagaimana tantangan menghadapi setan, tantangan menghadapi iblis, diturunkan ke muka bumi. Ya, setelah turun diingatkan oleh Allah. Quran surah ke-7, ayat ke-26 sampai 31. Sampai 31. Allah ingatkan pada kita semua, ya bani Adam, hei anak cucu keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitanu. Saat kamu hidup di dunia ini, jangan sampai dijebak lagi oleh setan. Di ketika setan iblis menurunkan Adam dari surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, surga yang ditempati oleh Adam itu latihan untuk turun ke bumi. Bukan surga yang akan kita tempati, beda. Ya. Karena itu kalimat surganya menggunakan alif lam plus tunggal begini, al-jannah. Al-jannah, al itu khusus maksudnya. Bukan surga yang nanti kita akan tempati. Surga yang nanti kita akan tempati itu alif lamnya tidak ada. Dan bentuknya jamak. Quran surah kedua ayat 25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin. Bentuknya nakirah, tidak ada alif lamnya. Kalaupun bentuknya tunggal, enggak ada alif lamnya. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, alif lamnya enggak ada. Di Adam itu keluar dari surga, digoda oleh iblis, diturunkan dengan izin Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kata Quran, jangan sampai nanti saat menjalani kehidupan dunia kita dikacaukan oleh iblis, masuk ke nafsu kita, sehingga tidak punya bekal yang cukup untuk pulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah, jadi, teman-teman, kita ini makhluk surga, akan kembali ke surga, tapi syarat untuk kembali ke surga ini, syarat menempati surga kita adalah menjalani misi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan di bumi. Paham? Baik, jadi saya urutkan. Satu, kita diciptakan ini supaya untuk memudahkan manusia setelah malaikat dan jin. Fungsi hidup kita beda dengan malaikat dan jin. Kita punya tugas untuk dilakukan di bumi, ibadah kita di bumi. Sedangkan ibadah malaikat di langit, jelas? Ibadah malaikat di langit, ibadah kita di bumi. Karena malaikat itu menjalani kehidupan di bumi, karena ibadahnya ada di langit. Sedangkan ibadah kita ada di bumi, yang dengan ibadah ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kembali ke surga kita. Paham di sini?
Nah, karena itu, orang-orang yang tidak pernah mau mengerjakan misi ibadah ini, gak mungkin dia bisa masuk dalam surganya, walaupun dia kembali ke akhirat. Jelas? Anda masuk ke satu komunitas, atau lebih mudahnya misalnya, masuk ke satu departemen di negara, Anda diberikan misi. Rewardnya adalah, lihat, Anda masuk di sini, bisa, Departemen Luar Negeri, Deplu. Tugas Anda ke sini. Jika Anda berhasil membawa misi ini, maka Anda akan diberikan tempat yang indah, bagus, rumah yang luas, fasilitas yang mewah. Kalau tidak berhasil, Anda keluar dari sini. Mungkin hidup Anda merana, nggak mendapatkan fasilitas. Jelas? Tapi sama-sama kembali kepada pimpinannya ke sini. Baik, sekarang pertanyaannya, semua kelengkapan diberikan, semua sarana diberikan, dan semua misi pun petunjuk jelas. Ada sama dengan ini. Sekarang kalau ada orang yang menyimpang dari misi ini, sengaja dia tinggalkan, fasilitas digunakan untuk menjauh dari ini, dia mengerjakan yang lainnya. Kira-kira ketika membuat laporan diterima atau tidak? Tidak. Akan ditempatkan di mana? Tidak akan pernah ditempatkan di tempat yang indah ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi misi untuk hidup di dunia, diberikan kelengkapannya, diberikan petunjuknya. Kemudian untuk kembali melapor kepada Allah. Kalau benar misi kita, tempatnya surga. Kalau salah misi kita, tidak akan masuk ke sini. Sama-sama ke akhirat juga, cuman tempatnya bukan di sini. Jelas ya? Sedangkan malaikat tidak ke sini karena perangkat hidupnya bukan untuk ke sini, ibadahnya ada di akhirat. Jelas?